berkuasa tapi tidak bersinar. Bersinar sama berkuasa beda ya. Berkuasa itu api. Sifatnya itu api yang menghanguskan. Jadi Bapak ini menghancurkan setan itu pakai kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak tidak bisa turun dari surga, mukulin setan, dia nggak bisa. Dia harus ada Roh Kudus yang menghancurkan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Luga Tambunan ya, Nabi Luga, pendeta ya, Nabi ya, Nabi Luga Tambunan ya, yang berdebat dengan Bobson ya, seorang pengacara yang dimana mereka berdua ini sama-sama Kristen kaum muslimin ya. Jadi ya begitulah lucu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Apakah Yesus ada mengajarkan cara berdoa itu dengan berbahasa roh? Loh, itu kan Paulus, kan Yesus yang utus. Oh, Emang si siapa? Paulus yang utus Paulus siapa? Yesus yang utus Paulus. Loh, Paulus itu kan jadi rasul. Loh, Paulus itu kan yang membuat jadi rasul kan Yesus. Artinya ada pengajaran-pengajaran yang perlu dirinci oleh Paulus yang tidak gimana? Yes, jadi Paulus bukan rasul. Bukan. Ini yang mau saya klarifikasi. Kalau dikatakan yang mengutus Paulus itu adalah Yesus, Yesus tidak pernah mengutus siapapun. Yang diutus Yesus itu adalah ke-12 muridnya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu yang diutus. Lalu yang mengangkat Paulus jadi rasul siapa? Tidak tahu sampai Loh, itu yang membuat dia matanya buta loh. Kan Bapak nggak baca. Itu pengakuan Paulus. Iya, itu pengakuan. Ingat, pengakuan beda dengan kenyataan. Iya, semua juga pengakuan. Petrus juga mengaku ketemu Yesus. Ya, itu berbeda. Ini bicara mengutus. Ya, ke-12 murid Yesus, kedua murid Yesus itu memang diutus. Yesus berkata, Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Oke. Itulah amanat agung. Nah, sementara Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus ketika Yesus masih hidup. Iya, betul. Tapi kan dia melihat matahari di langit sampai di kan ada tanda mujizat. Nah, itu pengakuan Paulus dan tidak ada saksi. Iya, mujizat-mujizat yang dilakukan Paulus itu adalah meneguhkan kesaksiannya dia, kan mujizat yang sekarang jadi omongan. Abang juga menyangkal bahasa bentar Bang. Berarti abang begini. Abang menyangkal bahasa Roni. Tapi kalau abang juga tidak menyangkalnya dengan mujizat, itu tidak bisa, nggak ada gunanya. Jadi begini, pembahasannya tadi itu tentang Paulus diutus ya. Saya katakan Paulus tidak pernah diutus Yesus tertulis di Alkitab, tidak ada itu. Tetapi Paulus bertobat, lalu mengajarkan Injil, lalu mengajarkan berita baik, itu benar. Abang salah. Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, dia mengatakan begini, ya, orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan raja-raja. Doakanlah dia, kata Yesus kepada Ananias. Makanya Ananias mendoakan sehingga Paulus menjadi melihat. Itu ada ayatnya. Pada saat Yesus setelah naik ke surga kan? Iya, setelah Yesus naik ke surga. Memang kalau Yesus naik ke surga nggak bisa ngomong lagi. Kan bisa. Lah, jadi makanya saya katakan ketika Yesus masih hidup, Yesus masih berwujud manusia lalu memerintahkan, mengutus. Apakah Paulus ada diutus? Paulus itu diutus setelah Yesus naik ke sorga, Bang. Jadi berarti yang tahu antara Paulus dengan Yesus kan, yang tahu hanya mereka berdua. Iya, tapi kan mujizat-mujizat itu yang menjadi jaminan Paulus. Kalau sekarang mujizat, saya mau katakan tadi Bang Luga tadi ngomong
pendeta Pariaji itu banyak ada mujizatnya. Oh, Apakah iya, pendeta mujizat. Pariaji yang mengutus Yesus juga? Iya, mujizat itu yang jadi jaminannya. Abang menyangkal Pariaji bukan utusan, apa jaminan mujizat? Nggak bisa cuma Pariaji ngomong, nggak bisa. Bukan, Pariaji Abang bantah dengan pendeta, mujizat. bukan Abang rasul. nggak- Kalau kita tolak ukurnya Paulus membuat mujizat, dia adalah diutus Yesus. Selain Paulus banyak orang-orang yang membuat mujizat, yang melakukan membuat mujizat-mujizat. Iya, Apakah mereka juga setara atau sama dengan Paulus? setara. Loh, Pariaji itu kan sebenarnya dia itu bukan cuma pendeta. Menurut saya juga satu, dia nabi. Dia juga rasul. Pokoknya kalau nggak nabi, pendeta lah. Saya aja dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Nah, Ya kalau saya Nabi mendapatkan- Luka beda dong, ya kan udah kan begini itu. bang, begini bang, kita kan membantah itu kan nggak bisa cuma dengan omongan, ya kan? Abang kan seorang pengacara, nuduh-nuduh orang tanpa dasar kan nggak ada gunanya juga. Kita membantah Bukan. orang, kita harus punya modal. Bentar dulu bang, bentar. Kita mengatakan orang palsu, kita harus punya modal. Oke, lu gak nabi palsu, oke, modal lu berapa? Goceng, nggak bisa bang. Lu gak nabi Iya. palsu, membantahnya, abang minimal bangkitin orang mati 1 orang aja, baru saya percaya. Jadi begini. Jadi kita membantah dengan mujizat, kita nggak bisa membantah dengan mulut. Beda membantah dengan tidak mengakui. Ini harus kita pahami. Iya, Ya, maksudnya gini loh ya. Abang mengatakan lah dulu misalnya nabi palsu, lu gak nabi palsu, oke. Lalu saya balikin, modal abang apa? Oh, saya cuma modal, ya saya nggak mau ngakuin. Nggak bisa bang. Kita kalau membantah seseorang, saya pun mau membantah muslim juga harus berdasarkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nggak bisa cuma, oh saya membantah Muhammad bukan nabi berdasarkan kegantengan lu, nggak bisa. Harus ada mujizat yang menopang Anda. Nah, Anda mengatakan misalnya Luga nabi palsu atau Pariaji bukan hamba Tuhan, harus ada mujizat minimal, misalnya bangkitin 3 orang mati, kayak kuat omongan abang kuat. Tapi kalau abang, oh saya membantah Pariaji berdasarkan SK saya sebagai pengacara, ya orang diketawain orang, emang apa hubungannya kan gitulah. Jadi harus dengan mujizat, mujizat lawan mujizat, jangan mujizat lawan omongan, nggak bisa. Jadi misalnya nih, kita membantah dukun, misalnya ada dukun nih, lo palsu lo. Dukunnya juga akan ngomong, loh emang siapa lo? Oh gua bisa bangkitin orang mati. Oh dukunnya ngeri. Oh ya udah deh, gua memang palsu. Karena ada mujizat yang menopang kita. Nah abang, mujizat apa yang mendukung abang menyangkal bahasa roh? Oh nggak cuma omongan, ya nggak bisa, nggak ada gunanya. Jadi makanya dari tadi saya katakan kita harus bisa membedakan mana yang membantah, mana yang tidak mengakui, mana yang menyangkal, mana yang tidak mengakui. Kalau tolak ukurnya mujizat, saya mau katakan Nabi Musa dia menjadi nabi setelah melakukan mujizat atau sebelum melakukan mujizat? Nabi Musa juga menerima dia yang ditemuin Tuhan karena ada mujizat. Kalau Tuhannya cuma berwujud kakek-kakek, ditinggalin sama Musa, apa-apaan ini gue lagi maksud saya ketemu kakek-kakek tadi kan ada mujizat membantah dengan mujizat juga mau Musa pun mau percaya kepada Tuhan karena Tuhan juga menunjukkan satu mujizat. Pertama-tama dia ada semak belukar, dia melihat semak belukar kan, kok aneh nih, terbakar. Tapi kalau misalnya cuma kakek-kakek, telanjang lagi titiknya kelihatan, terus saya ngaku Tuhan, digamparin sama Musa. Makanya harus ada mujizat. Nah, abang juga menyangka. Berarti semua harus main mujizat, bang. Percaya kepada Tuhan karena mujizat. Loh, Musa pun bisa percaya kalau Tuhan tidak menunjukkan mujizatnya kepada Musa. Musa paling nganggap yang nampak, misalnya ada kakek-kakek nampakin diri, dia nggak nunjukin ketuhanan. Paling si Musa bilang begini, kamu udah lapar ya, nih, makan. Tinggal sama dia. Nggak akan pernah Musa jadi nabi. Tapi karena Tuhan menampakkan diri dalam api, dalam semak belukar, dengan tongkat yang menjadi ular, maka dia percaya. Artinya Musa pun jadi nabi karena mujizat. Kalau Tuhan nggak menunjukkan mujizat, Musa juga nggak kenal siapa Tuhan. Tuhan yang mana sih? Kelamaan ngomong mulu. Semua ini hidup karena mujizat, bang. Nggak bisa. Tetapi setelah kita menerima mujizat, setelah kita tahu mujizat itu ada, kita juga hidup jangan karena mujizat. Setelah kita tahu mujizat itu ada, tapi untuk perkenalan wajib mujizat. Nah, jadi begini, itulah salah satu ciri khas bangsa Israel. Percaya kepada Tuhan karena mujizat. Selalu mencari-cari mujizat.
Itu beda, Padahal- itu udah padahal beda begini. konteks, Bang. Enggak, Itu udah beda begini, konteks. enggak. Kenapa saya katakan itu? Karena Paulus itu adalah Yahudi. Paulus itu Yahudi. Sekarang saya tanya, kalau Yesus Nah, tidak bangkit dari kebiasaan- orang mati, Yesus Tuhan bukan? Enggak, sebentar. Kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan dengan mujizat, disitulah yang saya katakan itu hanya orang-orang yang gila mujizat yang percaya dengan mudah segala sesuatu yang dia lihat itu bersumber dari Tuhan. Begini, Bang, untuk beriman kita jangan tergantung sama mujizat. Itu untuk beriman. Tetapi untuk mengenal, dengerin, beriman sama mengenal beda. Begini, kalau kita untuk mengenal, ya, kalau Tuhan tidak mengatakan dia adalah Tuhan, kalau Tuhan tidak menunjukkan dia mujizat, orang nggak akan bisa kenal Tuhan. Contoh, Yesus datang nih, nggak bisa bikin mujizat, cuma datang lewat-lewat jalan. Siapa yang mau percaya sama dia? Artinya untuk mengenal syarat satu adalah mujizat. Tetapi setelah kita menerima Tuhan, untuk mencintai Tuhan, jangan berdasarkan mujizat. Itu baru benar. Jadi abang harus bisa misahin mengenal Tuhan dengan beriman kepada Tuhan itu beda. Mengenal Tuhan itu artinya kita kalau kenal, tak kenal maka tak sayang. Kita kan lihat fotonya dulu. Kita mau kenal sama cewek. Kalau kita nggak ngeliat fotonya, bagaimana kita mau bisa mengenal dia? Makanya untuk mengenal itu wajib menunjukkan mujizat. Tapi kalau misalnya untuk mengikut Tuhan harus setia, jangan berdasarkan mujizat. Itu abang harus bisa bedain itu. Nah, baik. Ketika Tuhan menunjukkan atau memperkenalkan dirinya kepada Abraham, apakah ada dengan mujizat? Tuhan itu ngomong kepada Abraham, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, tanpa makanya mujizat, Tuhan loh, tanpa mujizat. Tanpa tapi mujizat, dia kan? Siapa bilang tanpa mujizat? Kan dia sudah mengaku Tuhan. Lah, berarti untuk mengenal Tuhan itu tidak perlu mujizat. Karena Loh, Abraham mengenal salah Tuhannya tanpa mujizat loh. Mujizat apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham? Abang percaya nggak sama bahwa Jokowi itu presiden? Oh, jangan disamakan dengan manusia. Ya itu sama. Artinya kita tidak bisa mengenal seseorang itu kalau orang itu tidak memperkenalkan diri. Beda, mengenal Tuhan bukan seperti mengenal manusia. Susah emang. Manusia sebagai ciptaan di dalam diri dia, di dalam. Sekarang saya tanya, Anda percaya kepada Tuhan? Iya. Percaya kepada Yesus? Tahu dari mana? Kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Ini nanya secara ke saya pribadi atau bagaimana ini nanya? Iya, Yesus itu Tuhan bukan? Oh enggak. Oh bukan Tuhan? Bukan. Oh berarti ini saya udah salah ngomong nih. Ternyata saya bukan ngomong orang Kristen. Jangan-jangan ini ngomong orang Buddha. Oh bukan. Kita mengenal Yesus itu kenapa dia bisa kita tahu dia Tuhan? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Kalau dia tidak bangkit, kita mana tahu kalau dia Tuhan. Berarti sebelum Yesus bangkit dia bukan Tuhan. Sebelum Yesus itu bangkit, kata Paulus, sia-sialah pemberitaan kami kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita mana tahu kalau Yesus itu benar-benar Tuhan kalau dia tidak bangkit. Lah. Tadi kan saya tanya. Kalau seandainya nih Yesus mati nggak bangkit, Tuhan bukan dia. Bapak tetap mau percaya nggak sama dia kalau dia tidak bangkit? Oke. Kalau Bapak percaya berarti Bapak adalah orang paling ini. Berarti seandainya Paulus mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Makanya kan saya melihat dari mujizat. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, saya percaya. Tadi patokannya Paulus untuk percaya Yesus Tuhan tentang kita ngaku orang itu. Kaya bang, kita ngaku orang kaya, kita harus megang duit dulu. Nggak bisa kita ngaku orang kaya kalau kita nggak megang duit. Oh berarti emang kamu harus ada duit dong? Bisa itu bukan. Nggak bisa diumpamakan. Abang ngaku pengacara nih, tapi nggak ada SK dari pemerintahnya. Abang bisa nggak saya? Oh beda. Itu sama artinya. Begini. Dulu. Begini, kalau SSK itu sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada manusia. Makanya tolong diambil perumpamaan. Kuasanya dulu ada kan. Nah, jadi begini, kalau kuasa itu sebenarnya di sini yang saya mau tekankan kepada teman-teman,
mengenal Tuhan tanpa mujizat itu jauh lebih indah. Salah. Karena apa? Karena apa? Kalau Tuhan, dia punya maha segalanya, tanpa mujizat orang akan percaya itu adalah Tuhan. Abang Kalau ngomong Tuhan pun begini, abang sudah perhitungan. Abang ngomong Tuhan kenapa? Bila harusnya abang Saya kan begini, begini, kalau kita mengenal Tuhan dengan mujizat, maka Tuhan itu sebatas mujizat. Iya dong. Berarti tanpa mujizat dia tidak Tuhan. Dia tetap Tuhan kok. Dia pencipta. Tapi kalau ditanya bagaimana Anda mengenali Tuhanmu, saya mengenali Tuhanku adalah penciptaku. Dialah pencipta. Aku sebagai ciptaan akan mencari tahu siapa yang menciptakan aku. Disitulah hubungan itu muncul. Begitu. Ini masih dengar bukan? Masih. Itu. Jadi memang salah satu kebiasaan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu adalah mencari-cari mujizat. Jadi kalau tidak ada mujizat, itu seolah-olah bukan Tuhan. Padahal mengenal Tuhan itu tidak perlu mujizat. Karena apa ya, kita ciptaan. Sebenarnya mujizat itu adalah sarana Tuhan atau cara Tuhan menolong umatnya, menolong ciptaannya ini tadi. Karena apa? Kemampuan manusia itu ada batasnya. Sehingga yang di luar batas kemampuan akal manusia, itu menjadi mujizat bagi kita, manusia. Tetapi bagi Tuhan, apakah itu mujizat? Tidak, karena Tuhan itu maha besar. Maha dahsyat, maha hebat, semua bisa. Kalau Bang Bobson ini dari gereja mana, Bang? Siapa, Bang? Abang dari gereja mana? Aku. Dari AKBP. Oh, AKBP. AKBP tuh Bang nggak percaya Yesus, Bang. Kalau percaya, Yesusnya percaya. Kepada Yesusnya percaya. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus itu kan, ya kita juga salah, ya. Jadi silam berarti. Tetapi apakah Yesus itu Tuhan? Ya mari kita bicarakan kan begitu. Karena Yesus Tuhan bukan, Bang, kalau menurut Abang? Tidak. Lanjut yang tadi Bang Bob. Oh, jangan-jangan Bang Bob ini saksi apa lagi ini? Enggak. Karena begini ya. Karena kalau kita pergi ke luar negeri itu nggak pernah mengatakan Yesus itu God. Yesus itu Lord. Lord Jesus. Nggak pernah God Jesus. Lord. Nah, berbicara Lord, raja-raja dulu itu kerajaan ini, kaisar ini itu Lord semua. My Lord. Tuhan. Jadi Lord itu ternyata manusia yang stratanya paling tinggi. Iyalah, Luhut aja Lord dulu ya. Ya, Lord Luhut ya, penguasa. Tapi dia tetap dari manusia. Begitu. Nah, tetapi kan Jadi menurut, kalau iya Bang, kalau menurut cara pribadi Abang, Yesus itu apa, Bang? Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Enggak, maksudnya nabi doang gitu, Bang. Iya, Yesus itu utusan. Gini, pertanyaannya gini, biar langsung kena nih. Yesus itu pencipta bukan, Bang? Enggak. Berarti Bang ini. Kegas ini. Ini saksi apa berbulu AKBP nih. Enggak benar. Saya HKBP masih terdaftar HKBP. Kalaupun ada pendeta HKBP menanyakan kepada saya akan jawab apa yang ada di Alkitab. Betul. Tetapi Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran. Itu harus kita akui dong. Ya, pengajaran Paulus. Maka Yesus itu Tuhan. Karena Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, Allah dan Tuhan itu beda. Iya, beda. Tapi Bang, aku Yesus itu karena Yohanes itu, Bang. Itu tergantung apanya ya, mengartikannya. Kalau satu Yohanes itu kan yang mengatakan firman itu adalah Allah, itu ya. Nah, kalau itu dikatakan, saya bisa kalau itu dijadikan dasar, bisa nggak dikatakan Allah itu adalah firman? Enggak. Iya. Enggak kan? Enggak bisa, Bang. Enggak berarti kalau tidak bisa, maka Allah lebih besar dari firman. Firman lebih kecil dari Allah. Siapa yang lebih besar? Kuasa Bapa atau kuasa Yesus? Oh, Bapa dong. Salah udah. Loh. Terus? Kuasanya Bapa kan namanya Roh Kudus.
Kuasa Yesus juga namanya Roh Kudus. Berarti kan satu kuasa, berarti kan sama kuasanya. Iya, kuasa itu sumbernya dari mana? Yang Roh perlu Kudus. dicari itu. Roh Kudus. Nah, berarti tanpa Roh Kudus Bapa itu tidak ada kuasa. Betul. Waduh, Nah, ini nih kena nih Bobson nih. Allah menciptakan manusia pakai Roh Kudus apa enggak? Pakai Roh Kudus dong. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak nggak bisa menciptakan apa-apa. Di mana itu tertulis? Ah, inilah pelajaran-pelajaran baru nih yang penting. Islam Gimana Jelaskan itu? dong juga. Muslim Di aja mana? kalau gue pakai, dengerin dulu bang. Kalau Muslim kalau gue pakai jurus ini udah minta ampun, udah langsung nyembah. Halo? Cium tangan gue ada. Iya cium nyembah. Cium sama dia. Jadi gini, untuk mengenal Tuhan itu memang harus ada kronologi, harus ada rincian biar kita tahu siapa Yesus. Jadi gini, Bapak itu hanya sebatas mengutus, tidak lebih. Itulah kelebihan Bapak. Dia cuma bisa mengutus dan berkehendak. Bapak tidak bisa bertindak. Mm-mm. Yang bisa bertindak itulah disebut Roh Kudus. Mm-mm. Yesus pekerjaannya bukan bertindak, bukan mengutus, tapi bersinar. Mm-mm. Makanya dia dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Itulah kelebihan Yesus, bersinar. Bapa tidak bisa bersinar, tetapi Yesus bersinar. Roh Kudus berkuasa tapi tidak bersinar. Bersinar sama berkuasa beda ya. Berkuasa itu api. Sifatnya itu api yang menghanguskan. Jadi Bapa ini menghancurkan setan itu pakai kuasa Roh Kudus. Jadi Bapa tidak bisa turun dari surga mukulin setan, dia nggak bisa. Dia harus ada Roh Kudus yang menghancurkan baru. Nah, tetapi Bapa dan Roh Kudus ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yaitu satu. Makanya kalau sudah seperti itu cara kerja Tuhannya, apanya kronologinya, wajib persen Yesus itu adalah Allah atau pencipta itu. Oke lah, Tapi kalau Paulus Allah bilang itu, bukan begitu. Allah dalam artian itu seperti ini. Allah itu kan artinya sesuatu yang disembah. Sementara Tuhan adalah penguasa. Allah juga kalau tidak memiliki jabatan Tuhan juga nggak ada gunanya. Sampah. Iya dong. Sekarang gini, lo duduk bertatap. Enggak, gini Bang Luga. Karena Paulus bilang Bang Bob, luruskan dulu Bang Bob. hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ini yang mana lagi nih pengajaran Bang Luga ini? Nih, gini. Tuhan kan artinya penguasa. Iya kan? Penguasa tunggal. Ya. Allah artinya bukan penguasa. Yang disembah. Kalau dia cuma disembah tapi dia tidak berkuasa, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya bang, sampah. Untuk Lu apa duduk disembah nih. kalau enggak? Saya balikin. Untuk apa disembah kalau tidak ada kuasanya? Makanya yang memegang kekuasaan itu bukan Bapa, tapi Yesus. Makanya Yesus disebut Tuhan. Berarti salah dong yang King menyembah of Allah. Makanya Yesus dan Bapa itu satu, nggak bisa dipisahkan. Makanya dia disebut Allah dan Tuhan. Jadi gimana? Bang jadi macam mana pula bang kau bang? Iya, Bang, jadi bang, BSS, BSS, Karena- bang BSS. Mau nanya yang Ini Yohanes namanya, tadi, Bang. ini namanya menterapi otak. bukan. Oke, Bang. Dasar BSS kita tadi kan pengajaran Paulus. Paulus bilang Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Nah ini Nabi Luga beda lagi. Sama kan Ya, yang ya, disebut ya, udah. yang disebut raja itu Yesus atau Bapa? Bukan. Kalau raja banyak Raja Daud, Raja Persia pun ada raja. Raja sorga. Yang disebut raja sorga itu Bapa apa Yesus? King of Kings. Bapak lah. Oh, Salah. Lagian Salah. Yesus nggak pernah dibilang raja surga. Yesus itu di dalam Matius 24 ya dikatakan raja itu akan berkata kepada yang duduk di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Berarti Yesus menganggap dirinya raja dan raja ini punya Bapa. Bapa Ya, dengan berarti raja beda. Berarti rajanya diberkati Bapa. Kok raja diberkati? Harusnya raja yang memberkati. Kan gini, raja itu berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Yang duduk Jadi, di sebelah kanan yang diberkati oleh Bapakku. Nah, Iya, kenapa raja tidak itu rajanya?
Kenapa tidak rajanya yang berkati? Kenapa bapaknya? Nah, kan Berarti, dia berarti yang diposisikan punya sebagai berkat anak. bapaknya. Iya, tapi yang jabatan raja siapa? Anak kan. Iya, Jabatan raja jabatan itu dipegang oleh anak. jabatan raja itu datang tiba-tiba atau karena diberikan? Diberikan oleh bapak, tetapi yang menjabat raja bukan bapak. Nah, berarti raja itu datang dari Bapa, berasal dari Bapa, diberikan oleh Bapa Nah, kepada Oke, Yesus. oke. Sekarang yang menjabat raja siapa? Itu namanya Raja Kualat kalau sekarang dia bicara rajanya. Tapi sebelum raja itu datang dari mana? Dapat dari mana? Gini ya. Maka dialah sumber segala sesuatunya. Iya, saya tahu. Yang memegang jabatan raja itu Bapak Pak Yesus. Siapa? Yesus. Betul, yang memegang jabatan King of King itu adalah Yesus. Yang memberikan jabatan King of King itu siapa? Bapak. Ya sudah, berarti tanpa Bapa Yesus nggak bisa jadi raja. Iya, betul. Tapi Iya. gini juga. Gini. Ini seru nih. Jadi gini. Bapak memberikan kuasa kepada anak, kepada raja, ya kan? Yang Ya. menjadi raja di sini siapa? Yesus. Nah, Bapak raja bukan? Yang memberikan kerajaan itu. Yang punya kerajaan. Iya, dia raja bukan? Oh, lebih dari raja. Dia yang punya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan. Betul. Sampai selama-lamanya. Tapi Demikian tadi kaum muslimin ya, dari mana perdebatan ini sesi pertama kaum muslimin ya. Jadi sesi kedua itu nanti ada. Memang karena video ini panjang maka saya jadikan dua supaya menontonnya tidak jenuh gitu ya. Supaya tidak tidak konten berulang juga, karena memang video ini panjang ya, 1 jam lebih. Maka dari itu saya jadikan dua supaya nontonnya pun tidak jenuh gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widodo Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.